Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilm zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para imam serta seluruh takmir masjid Asy-Syakirin yang dirahmati Allah, aparatur pemerintahan desa Batu Ampar, dan mudah-mudahan hadir malam hari ini perwakilan camat mungkin ataupun dari Polsek ngopo niki Batu Ampar ya, Batu Ampar, serta hadirin para jamaah sekalian dirahmati Allah. Mengawali apa yang akan saya sampaikan malam ini, barusan saya mendengar dari guru mulia kita Kiai Muhammad Ramli. Beliau cerita ternyata ada niat dari jamaah untuk menghadirkan saya dari beberapa tahun yang lalu. Disinilah kemudian kita belajar, mau sehebat apapun rencana kita, sekuat apapun upaya yang kita lakukan, tapi jika Allah belum menghendaki, maka segala sesuatu itu mustahil terjadi. Sesulit apapun, serumit apapun sebuah keadaan dan peristiwa, tetapi jika Allah menghendaki, Allah cukup berfirman, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki segala sesuatu, bagi Allah itu teramat mudah. Maka disinilah kita belajar kepada ucapan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud pernah berkata, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya keinginan, Anda juga punya niat dan keinginan, tapi semuanya tergantung kepada kehendak Allah. Maka mudah-mudahan pertemuan malam ini bukan hanya sekedar pertemuan kita di dunia, tetapi merupakan awal perjumpaan kita kelak di yaumil hasyr, di yaumit taghabun, di yaumid dukhan, di yaumil qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ingat Bu, kalau Allah berkehendak
segala sesuatunya mudah. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, walaupun kelihatannya mudah, jika Allah tidak berkehendak, maka semua tidak mungkin terjadi. Faham? Faham? Faham ya? Kalau sudah faham, wabillahi taufik wal hidayah, udah. Kan sudah ya. Sampun nopo tereng. Wah, sampun nih. Saya dengar di sini banyak orang Jawa Timuran nih. Saking Jawa Timuran kathah nggih. Banyak orang Jawa Timuran teng mriki. Oh, bagian Sampang. Oh, Madura. Pola banyak Madura neteretan. Banyak Madura. Melayu ada pun. Oh, banyak keluarga Upin Ipin upo sini ya. Yang Sunda ada juga. Yang mana coba? Ayah Sundana ayah ente? Ayah. Teu aya. Sundana di mana Ibu? Ciamis. Wih, jauh-jauh dari Ciamis, Masya Allah. Kenapa terdampar di sini Ibu? Allahumma sholli ala Muhammad. Barusan kita bersama-sama mengeluarkan sebagian dari hak Allah. Rezeki yang kita dapat dari ikhtiar kita. Jangan kita mengira punya kita semua. Ada hak Allah di dalamnya. Tapi Allah berjanji melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid di muka bumi, mau 1000, 2000 ataupun lebih dari itu, tujuannya tidak ada lain untuk lebih bersama-sama menjadikan syiar agama Allah semakin lebih baik. Mungkin masjid ini dibangun beberapa puluh tahun yang lalu dengan niat dan tujuan yang ikhlas karena Allah. Maka kita doakan para wakif yang mewakafkan tanahnya, yang mewakafkan hartanya untuk bangunan ini, selagi masih dipakai untuk ibadah kepada Allah, mudah-mudahan semuanya mendapat pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah khawatir. Kaifa akhafu 'anil faqri wa ana 'abdul ghani? Bagaimana mungkin aku takut miskin? Halo. Halo. Ibu. Halo. Ibu takut kaya apa miskin? Takut kaya apa takut miskin? Nah, bingung ini nih. Kelihatan Bib orang sini nih Bib. Bu, Ibu, mending kaya apa miskin? Mending kaya apa miskin? Mending kaya. Yang minta miskin tunjuk tangan. Pak Polisi, Pak Babin Kantimas ini, hati-hati sampean. Saya ini penasehat Kantipmas di Polda Kalimantan Barat. Sedang saya pantau sampean itu. Kalau di Mabes Polri saya masih tercatat sebagai salah satu tim penasehat di Densus 88. Ya. Nah, makanya nanti kita ketemu ngobrol di sana ya. Bawa apa malam ini? Sudah nyumbang ke masjid? Berapa? Ikhlas, tapi 2000. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa menyusul nanti. Kaifa akhafu 'anil faqri wa ana 'abdul ghani? Bagaimana mungkin aku takut miskin sementara Allah masih tetap kaya dan akan selalu kaya? Kalau manusia suruh memilih, pasti milihnya kaya. Bapak,
Pak, tadi ibu-ibu pengen kaya. Sekarang saya tanya juga sama bapak, mending istri satu apa dua? Beb. Boleh, ha? 3, beb. Nggak dicukupin 5 sekalian. Kalau manusia itu kan pengennya begitu, harta berlimpah, rumah seperti istana yang megah, kekayaan di mana-mana, tidak habis dimakan 7 turunan 8 tikungan, mati masuk surga. Kan maunya seperti itu. Tapi sementara jalan menuju Allah tidak pernah ditempuh. Kekayaan yang sebenarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ghinaun nafs, kekayaan hati yang didasari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nek jumlah, kalau hanya urusan jumlah, pasti yang paling banyak duitnya tang meriki niku, ya pasti yang di pinggir-pinggir sungai, Sialeng, Siatek, Siapin, Siacin, kan itu, Bu. Terus dibanding-bandingin tuh Siameng, Siapeng nggak sholat, tapi kaya juga, ya monggo kalau itu pilihanmu. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatimu yang harus kaya. Hati yang kaya itu dilandasi rasa syukur marang Gusti Allah. Orang sesoki Kak Dinto campur-campur mawon gitu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Tak apa-apa pergi. Ya seketik-seketik mawon nih. Orang sesoki menikah. Benih guna si andi hunung ibu digintok. Orang sesoki benih kebesera. Orang siapa yang sepuh. Orang yang kaya itu siapa? Bukan orang yang punya gunung di belakang ini. Orang yang kaya itu yang nggak pernah meninggalkan sholat subuhnya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rak'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salatmu yang 2 rakaat waktu fajar, di mana salatus subuh. Ba'dal kil, sebagian berpendapat tahajud. Ba'dal kil, sebagian berpendapat salat sunnah sebelum subuh. Kullu ma fi muskilah. Semuanya tidak ada masalah. Yang harus dan patut diingat dan kita camkan adalah orang yang sholat subuh atau sholat fajar 2 rakaat saja, itu nilainya di hadapan Allah lebih mahal dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Maka tujuan kita malam ini ngaji. Ya walaupun sebentar nggak apa-apa ngajinya. Pak Yayi Romli biasa berapa menit ngaji di sini? 1 jam ya? Ya kurang-kurang 2 menit nggak apa-apa ya. Tak tawar sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ngaji seperti ini kan tahunan. Sementara ngaji nggak boleh mengenal waktu. Jangan kita beranggapan keluar dari pondok sudah selesai. Nasihat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, beliau berpesan, mazil taliban, sepanjang umur kalian tuh santri. Jangan pulang dari pesantren selesai jadi santri, Pak. Saya ini udah jenggotan putih, tapi saya tidak pernah merasa sebagai kiai dan ustadz. Saya masih sadar saya ini masih santri.
Makanya saya ucapkan dalam hati, maziltu taliban, sampai kiamat kamu santri. Yang fungsinya santri salah satunya adalah warathah. Fungsi utama santri, para kiai, para ustadz, penerus perjuangan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathal ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Kiai, ulama, ustadz, guru ngaji, ustadzah yang ngajar Quran, alif ba ta tha jim, kullukum, Anda semuanya penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan warisan harta. Yang ditinggalin Rasulullah bukan warisan uang, bukan kekuasaan, bukan kerajaan, bukan sesuatu yang bersifat materi duniawi, tetapi warisan Kanjeng Rasul dan para nabi adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu niku al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Al-ilmu nurullah, wa nurullahi la yuhda, atau bermakna la yu'ta li'asih. Ilmu Allah tidak mungkin masuk ke dalam hati manusia kalau hatinya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini di sini ada Al-Bahjah. Ada apa lagi nih? Ini depan Kiai Mahdi, ha? Dzurratun Nasihin. Ada lagi Darul Ulum. Datengin gurunya, datengin kiainya, jangan malu. Kenapa harus mendatangi kiai-kiai dan ustadz yang punya sanad kepada Nabi? Tak jelasin. Kenapa sanad itu penting? Sanad itu apa? Saya kasih contoh paling sederhana. Sanad itu sebagian memaknai sanad itu sandaran. Nggih. Seperti jenengan nih, ya nggak usah noleh sampean, yang saya maksud. Tiang itu sandaran, mas, disebut dengan sanad. Sampean punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai nanti bertemu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ilmunya kita bisa dipertanggungjawabkan. Maka mungkin nanti para santri boleh buka di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam muqaddimahnya beliau mengutip ucapan Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala berkaitan tentang ilmu yang kita bicarakan ini. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Belajar ilmu itu berarti mengokohkan agamanya. Bagaimana mungkin kita tahu sholat kalau kita nggak tahu ilmunya sholat? Kelihatannya sederhana, Pak, kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang jadi masalah. Ini dari tadi ada yang ngasih minum, nggak ada yang nyuruh, Pak. Boleh minum ya? Bingung dulu nih, gila. Ini apaan dikasih minum nggak ada yang nyuruh? Apa biar bagus waktu difoto gitu ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan oleh kalian, kata Ibnu Sirin, kepada siapa kalian mengambil ilmu itu? Ada Kiai Romli, ada Kiai Mahdi, ada para habib-habib di sini yang bisa diambil pengetahuannya. Biar jelas, Pak. Loh, sekarang kan ada Google, Ustadz, monggo. Kan ada YouTube, saya sering nengok sampean, enggak masalah. Kan saya sering lihat Instagram, ada sampean nongol di sana, betul.
Kan bisa belajar di TikTok, monggo. Tetapi itu hanya muqaranah, pembanding saja. Guru itu harus didatengin. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, pernah didatengin oleh utusannya khalifah pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Tapi Imam Malik itu ada di Madinah, generasi di bawah tabi'in. Karena gurunya Imam Malik itu namanya Nafi'. Imam Nafi' berguru pada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, muridnya Imam Malik yang jadi imamnya kita ini namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, pendiri madhab Hambali, penulis kitab Musnad Ibnu Hanbal, penghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal pernah diambil riwayatnya oleh Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Maka salah satu guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala adalah Imam Hambali. Imam Bukhari punya murid, beberapa di antaranya termasuk Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Dan saya mengambil sanad Imam Tirmidzi melalui guru kami yang ada di jauh di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada khalifah, sampaikan kepada rajamu, kalau anaknya mau ngaji bawa ke sini. Masa saya harus ngajar ke sana? Karena kata beliau, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatengin, bukan mendatengin. Maka para kiai-kiai mempertahankan prinsip keilmuan itu penting. Yang belajar yang datang. Masa Kiai Mahdi yang harus mendatengin? Sama dengan istilah tidak mungkin kolam mencari ember. Jabalik. Engki mun sampean ngaji ada tinggi guru dah. Paham sampean? Paham bahasa Madura nggih? Macam tak paham sampean. Ya di mana-mana gurunya yang didatengin, Pak. Datengin saja. Ya kalau seperti saya ini kan simai namanya. Guru itu talaki dan suhbah. Guru harus didatengin oleh murid dan murid harus membersamainya seperti santri-santri ini. Mudah-mudahan santri ini menjadi penerus perjuangan para ulama dan puncaknya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan sholat. Kadang orang kan menganggap sholat itu gampang ya. Mau sholat itu gampang. Iya, kelihatannya gampang. Halo. Yang biasa mancing udang. Yang biasa nak pergi mancing udang. Biasa awak berangkat jam berapa? Jam apa? Jam 10 malam. 10 malam ya? Sempat sholat isya entah? Sholat isya di sampan atau tak? Beb, halo beb. Yang biasa nak mengawai ya. Yang biasa di bagan-bagan. Wih, laut itu punya Allah. Ikan dan segala isinya di lautan itu milik Allah. Allah berikan untuk kita agar diambil manfaatnya. Tapi ingat, laporan dulu. Sebelum berangkat ambil wudhu, sholat 4 rakaat. Allahu Akbar. Pun selesai sholat, lapor marang Gusti Allah, laporan ke Gusti Allah, laporan dulu kepada Allah. Ya Allah Gusti, saya hambamu mau ke melaut ya Allah. Saya pengen cari udang ya Allah, buat nafkah anak dan istri. Maka Allah menjamin, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang berbuat baik, Allah kembalikan kepada dirinya. Di ayat yang berbeda, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan ya Allah kembalikan kepada kalian.
Gak mungkin Allah membutuhkan sholatmu. Sejak kapan Allah membutuhkan makhluk? Sampai akhir zaman Allah tidak butuh makhluk. Makhluklah yang membutuhkan Allah. Seandainya dunia ini berguna, seandainya, kata Nabi, seandainya dunia dan isinya ini berguna dalam pandangan Allah, itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan sayap nyamuk sebelah. Hadal kalam sah. Makanya mulai besok ubah pikiran kita. Wah, ini kayaknya Allah butuh saya. Enggak. Manusia di bumi ini ada 8 miliar hari ini, Pak. 8 miliar. Yang muslim cuma 1,8 miliar saja. Hampir mencapai 2 miliar. Apakah ketika yang 2 miliar ini sujud kepada Allah, kedudukan Allah naik? Derajat Allah bertambah? Enggak. Atau yang 6 miliar enggak sujud kepada Allah, lantas kedudukan Allah turun? Enggak. Apakah gara-gara kampung Mastura ya, dusun Mastura enggak sujud sama Allah, terus besok kedudukan Allah turun? Enggak. Atau karena kita enggak sholat, Allah marah, terus kemudian sawitnya sawit gugur semua besok? Enggak. Terus gara-gara sujud kemudian begini? Enggak. Allah enggak butuh itu. Allah hanya mengingatkan melalui Luqmanul Hakim. Sebagian ikhtilaf itu Nabi, enggak, bukan Nabi. Ulama mengatakan sepakat beliau hanya orang salih. Kami sudah teliti puluhan mungkin kitab-kitab yang mengenai Luqman Al-Hakim. Memang muktamadnya yang lebih kuat, qaul rajihnya, ucapan dan pendapat yang lebih kuat itu Luqman itu seorang orang salih yang ahli ibadah. Apa pesan Luqman Al-Hakim? Dan ini pesan kita untuk anak-anak kita. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anak-anakku, dirikanlah oleh kalian salat. Jangan lalaikan salat. Salatmu menentukan hidupmu. Salatmu menentukan kematianmu. Salatmu menentukan pertanyaan di alam kuburmu. Salatmu menentukan nanti jawabanmu di yaumil qiyamah. Saya tidak mau sholat Pak Kiai. Kenapa? Badan saya, hati saya masih kotor. Sampai kapan engkau mau sholat menunggu hatimu bersih? Sebab sholat itu sajalah yang membersihkan hatimu. Saya masih banyak berbuat jahat Pak Kiai. Justru karena berbuat jahat, sholatlah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat jahat, kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketika berbuat jahat ikuti dengan perbuatan baik. Selepas bermaksiat taubatlah kepada Allah. Tamhuha, taubatmu itu yang akan menghapus kesalahanmu, dan taubat yang paling benar adalah sujudmu. Ada yang bilang, saya dekat kepada Allah waktu zikir. Betul. Saya merasa dekat kepada Allah di saat saya sedekah. Benar. Tapi kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fakthir du'a. Hubungan yang paling dekat antara kita sebagai hamba dengan Allah itu kapan? Waktu sujud. Waktu sujudmu itulah paling dekat. Sholat berapa menit sih? Berapa menit sholat kita? Senapa menit kita hujung? Senapa menit Pak? 5 menit. Wah, itu kayaknya kelamaan ya. Saya malam ini seneng
Alhamdulillah biidznillah saya ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa ini. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Kita doakan ibu-ibunya masuk surga duluan. Ada yang salah? Kan nggak salah, Bu. Saya doakan ibu-ibu masuk surga duluan. Oh, bingung kan? Nggak apa-apa masuk surga duluan, suami-suami nyusul di belakangnya, maksudnya. Kirain dua-duanya jahat gitu. Enggak. Saat yang paling tepat antara seorang hamba dengan Allah itu kapan? Waktu sujud. Bukan waktu yang lain, kata Nabi. Waktu sujud. Fakthirud doa. Perbanyaklah sujud kepada Allah dan meminta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Misal, boleh saya berdiri? Kelamaan tadi di jalan saya ini, karena saya besok masih meneruskan perjalanan ke Sukadana, Ibu. Sukadana mungkin ke Tapang, terbang ke Pontianak, karena saya harus jadwal keliling Kalimantan Barat dan beberapa provinsi di Indonesia. Saya hanya minta doa saja sama Ibu, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting saya minta doanya, mudah-mudahan istri saya tidak marah-marah terus. Pak, ya, namanya siapa? Johan. Tahu artinya Johan? Tahu? Johan itu artinya juara. Bahasa Melayu kuno itu. Kalau boleh milih, Bang Johan, saya panggil Bang Johan ya. Mending Bang Johan meninggal duluan apa istri? Bingung kan? Oh, langsung keringetan. Nggak boleh gayamu itu loh. Baik, Keromli. Mending Keromli meninggal duluan apa istri? Sama-sama. Mana ada sama-sama? Bual ke wujud itu. Padahal mati, istri mati duluan. Yes. Oke, Mahdi, ini keluarga saya, Bu. Ternyata keluarga saya semua ini. Beliau ini senior saya ini di Al-Jihad, pesantren Al-Jihad. Tahun berapa? 72. Berarti seangkatan Nabi Sulaiman sudah itu. Oke, Mahdi, mending Ibu Nyai meninggal duluan apa Pak Kiai? Ngambe aman dia, dua-duanya. Nggak ada itu. Pak Polisi. Bang Sabahan. Mending Bang Sabahan meninggal duluan apa istri? Saya duluan, istri nikah lagi. Kalau saya duluan, istri nikah lagi. Oh, artinya istri suruh mati duluan ini. Jahat kali doa dia ini. Laki-laki macam apa kau nih? Jahat kali dia. Insyaallah. Ini bukan persoalan mati duluan apa bukan. Tapi apakah kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah? Apakah kita ini mati dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil kekasihnya, wahai fulan bin fulan, wahai Johan, sebentar lagi malaikat munkar dan nakir datang kepadamu. Kayak pucat dah, Bang. Ini main-main saja, Bang. Ini simulasi, Bang. Pengumumannya besok pagi. Allah panggil kita satu-satu, Pak. Yang kaya mati, yang biasa ya mati juga, yang pejabat mati, orang biasa mati, ya polisi wajib mati juga, Pak. Ini ngeri-ngeri sedap pengajian malam ini, Bang. Aman kan? Baik. 86, Bang. 86. Semuanya mati. Tapi perintah Allah kan satu. Pulanglah kalian semuanya menghadap kepadaku, kata Allah, dalam keadaan radiyah,
bukan diridhoi, tapi ridho dulu kepada Allah. Bukan ridhonya Allah dulu, Pak. Tapi apakah kita ini ridho kepada Allah apa tidak? Ridhonya kita pertama adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Kita harus raih ridho dulu kepada Allah, puas dan bahagia terhadap ketetapan iman. Yang paling mahal itu iman, yang paling mahal sujudmu. Saya paling larang paniki iman ku leban panjenengan. Sing paling larang niku saestu niki lho, Bu. Iman kula kali panjenenganipun sedanten. Paham? Paham mboten? Ya lo udah pada tak paham lah kan dia boy lah. Paksa agina. Tah dangukeun anu tiang orang Sunda teh. Anu di Jawa Barat ya orang Pasundan. Anu arawis teh sanes istana, sanes gunung, sanes banda. Anu awis teh naon? Iman ka Gusti Allah. Paham tuh? Paham kan? Nah, apalagi ada Dayak. Dayak ada? Ada Dayak ya? Dayak mana? Yang Dayak tunjuk tangan. Yang Dayak mana? Tak ada. Mana? Ada di luar. Dayak Malaf. Oh Dayak. Yang mana Yung? Saya dama kita Yung. Nana ada Dayak wah. Oh nggak ada ya? Pakai kok tahu aman. Bugis ada Bugis. Banyak Bugis ya. Agak kareba madeceng. Oh berarti positif Buge ini Pak. Purani Mandre. Paham nggak? Saya tanya sudah makan belum? Ternyata sama dengan saya juga belum makan Ibu. Makanya ceramahnya agak garang sedikit ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka panggilan Allah yang harus ridho terhadap ketetapan Allah itu kita dulu kepada Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah yang telah mentakdirkan saya sebagai hambamu, sebagai orang yang punya kewajiban untuk sujud kepadamu ya Allah. Setelah kita ridho terhadap ketetapan Allah, maka atas dasar ridho itulah kemudian senang hati kita sujud kepada Allah. Ibu masih cinta sama suami? Masya Allah. Berapa persen Ibu? Bapak ini yang depan nih masih cinta sama istri? Masih. Pak polisi cinta sama istri? Berapa persen? Hah? 100%? 1%. Memang suami tak betul rupanya ini. Oh, jawabannya indah. 99%-nya kepada Allah. Cantik tidak jawabannya? Maka mulai besok jangan sembarangan nilang. Kita harus ridho terhadap ketetapan Allah. Ya Allah, saya ridho terhadap ketentuanmu. Saya ridho dan bahagia atas ketetapan ini ya Allah. Karena semua apa yang kau berikan kepadaku pasti yang terbaik. Apa yang lihat aku baik belum tentu itu terbaik menurutmu ya Allah. Radiyatan mardiyah. Maka kemudian ketika kita ridho terhadap ketetapan Allah, Allah lebih ridho terhadap kita. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah wahai engkau Johan kata Allah, ke dalam golongan-golongan hamba dan kekasihku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku kata Allah. Bang Johan sudah di surga, aman, rindu sama temannya namanya Ustadz Romli. Ya Allah, dulu waktu aku di dunia sering datang ke beliau.
Belum aja nih bang. Udah berapa menit? Hah? 10 menit dia orang makiai. Hari lah sakit kapi betul serius. Udah, nggak usah pinter-pinter. Pinter juga nggak diamalin, kurang manfaat juga. Saya doakan yang hadir malam ini mudah-mudahan hatinya bersih, hatinya menjadi hati yang terbaik, hidup dalam keadaan sehat walafiat. Allah dekatkan keberkahan rezekinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya jadi anak salih dan salihah, mati dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, ya bunayya, melalui lisannya Luqmanul Hakim Allah menceritakan, ya bunayya aqimis salah. Sengak tang nak potoh becek-cek bejengah. Mon emak mateh, mon embuk mateh. Saya paling penting bi abang jaga bejengah, beni jaga pungkana sawit. Rezekin Allah tak kira orang. Ngapunten nggih, sekedap mawon. Biasanya kalau orang Madura ini harus bahasa Madura ini. Malah jelas tandus sih kok. Jaga ibadah. Nah, mun ibadah ni jaga kuluban sampean bi Allah. Mun kuluban sampean aja ke bajang erak sabi Allah odi kuluban sampean. Senaos odi tak pati soki, tapi rezeki halal. Rezeki se halal men kena tramat mak. Tak kucing ben tak bejeng abah. Tapi yang tena abah kudu bejeng ke ibadah ke Allah. Yang nomor 2, wa'mur bil ma'ruf, perintah Allah. Perintahlah mereka kepada kebenaran. Siapa yang harus diperintah? Istrimu, anakmu, dan keluargamu. Kalau seorang suami hanya soleh sendirian, sementara dia hidup bersama istri dan anak, kemudian dia terlepas dari perintah kepada anak dan istri, malu kita ini kepada Allah, Pak. Keras sedikit kepada anak, mendidik mereka tentang ibadah itu penting. Ini saya senang karena anak-anak ini bisa duduk bersama. Saya ini besar di kota besar, Bu. Saya besarnya di Bogor, besarnya saya di Bandung, besarnya saya di Jakarta. Baru tahun 2005 saya pulang ke Pontianak dan beberapa negara orang. Yang saya saksikan malam ini indah, Ibu. Inilah kelak yang akan mendoakan kita kalau kita mati. Kalau kita sudah tidak ada, bukan tetangga, anak. Saya sering sedih ketika datang bertakziah, diminta untuk mengimami sholat jenazah. Sedihnya saya tanya, ini anaknya mana? Ahli warisnya yang meninggal mana? Kenapa Pak Kiai? Yang punya kewajiban untuk mensolati orang tuanya anaknya dulu. Tetangga dan kaum muslimin belakangan. Anak yang lebih diterima oleh Allah. Cerita anu Pak Kiai, anaknya nggak bisa nyolatin. Kok bisa? Dulu mungkin nggak belajar, sedih Pak. Padahal itu penghormatan terakhir kepada orang tua, dan itu pahala yang pertama akan diterima oleh orang tua. Kita jangan membiarkan anak-anak kita hari ini terlena kepada dunia kemudian yang kita sebut dengan modern. Modern itu ukurannya bukan pinter main itu, bukan game-game yang nggak jelas itu. Ya namanya permainan sah-sah saja, tapi jangan sampai melalaikan mereka itu kepada sholat. Yang ketiga, wanha 'anil munkar. Pak polisi juga harus punya kewajiban itu. Cegah masyarakat yang ada di sini dari kemungkaran. Tapi yang harus memberikan contoh Pak polisi. Jangan ngaku-ngaku aja Bang Subhan. Peltu. Sebentar lagi pendidikan IPDA. Kita doakan jadi IPDA ini. Dan jadi IPDA itu balok 1.
Kalau yang di sungai itu balok, Bang. Saya dekat dengan kepolisian, Bang. Dan adik-adik angkat saya itu rata-rata di kepolisian. Kemarin saya sempat waktu keliling Sumatera, saya kemarin 10 hari, 2 hari di Sumatera, di Pekanbaru dan di Rokan Hilir. Kemudian setelah itu saya pulang, terbang ke Jakarta karena pengajian di Lebak, Banten, kemudian ke Serang. Di Serang saya ketemu dengan adik angkat saya yang tanggal 20 ini masuk Sespinti, ya, calon brigjen, calon bintang. Nah, habis itu kemudian saya ke Jogja karena harus menemui adik saya yang baru dilantik kemarin tanggal 12 jadi Kapolres di Kulon Progo. Nah, tapi abangnya milih jadi ustadz saja. Nggak usah jadi apa-apa, biar bisa ngingetin adik-adiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah harus mencegah anak-anak dari kemungkaran. Ibu harus mencegah anak dari kemungkaran. Suami harus mencegah istri dari kemungkaran. Terus yang terakhir ini yang berat. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas ujian Allah, ini yang berat. Kalau sholatnya bisa dilewatin, insya Allah kesabaran itu tidak akan berat. Kesabaran pertama adalah terhadap perintah dan ketaatan. Sebab yang paling sulit adalah ketika sabar dalam ibadah, sabar menghindarkan maksiat, dan sabar dalam ujian. Banyak orang lulus ketika diuji miskin, tetapi belum tentu dia lolos ketika diuji kaya. Banyak orang yang dekat kepada Allah nggak balik-balik dari masjid, jam 2 datang ke masjid, sujud kepada Allah karena dia susah. Tapi ketika Allah berikan jalan keluar, jadi kaya raya, jadi pengusaha, sholatnya mulai ditinggal satu-satu. Jenengan dulu kurang sibuk, sholat masih terjaga. Jenengan dulu bisnis masih sedikit, masih sering datang ke majelis taklim. Sekarang memang datang ke majelis taklim tapi amplopnya saja, orangnya nggak datang. Jenengan Pak Haji, dulu sampean waktu masih susah, masih kerja di hutan, sebelum berangkat ke hutan masih nyempatin sholat duha. Plus jadi orang kaya, duhanya mulai tinggal satu-satu. Bahkan istri yang mendampingi dari susah kadang-kadang ditinggal. Ada enggak? Oh, enggak usah, saya guyon saja. Beb, waktu Habib dulu mungkin masih susah dekat kepada Allah, tapi setelah kemudian jadi hebat dan kaya, masih ingatkah kepada Allah? Ustadzi, waktu anda dulu dalam keadaan bukan sebagai siapa-siapa, begitu rajin dekat kepada Allah. Jenengan asmaipun jenengan sinten? Ahmad Nasuki. Dulu waktu masih masih ngejar-ngejar anu, doanya kepada Allah cuma satu. Sudah punya istri? Namanya siapa? Hah? Umayati, Ulfayanti. Sujud sama Allah, ya Allah, jadikan dia takdir terbaikku ya Allah. Itu dulu sujud nangis-nangis. Pernah kan? Waktu ditolak mertua gimana doanya? Itulah manusia. Dulu masih zaman belum jadi calon perwira, masih baru jadi anggota polisi, masih solih, perut belum buncit, badan masih sterek, masih lucu-lucunya dapat setahun 2 tahun jadi polisi. Lama-lama naik pangkat, punya jabatan, alasannya sibuk.
Maka yang biasanya datang sholat berjamaah mulai ketinggalan satu-satu. Maka pertanyaan Allah, pernyataan Allah, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas ujian itu. Jabatanmu itu ujian. Apakah ketika engkau jadi pejabat engkau masih ingat kepada Allah? Ketika dulu engkau dilantik, demi Allah, ada Quran yang ada di dekat kepala, kamu bersumpah dan berjanji atas nama Allah. Mana Pak Kades? Waduh, namanya siapa abangku? Pak Bus? Agustari. Nanti di hari kiamat Pak Sekdes dipanggil sama Allah melalui malaikat. Ya Sekdes Desa Batu Ampar 2, Batu Ampar, Sekdes Batu Ampar, malaikat panggil, labbaik wa sa'daik ya malaika, maju sini. Wah, ngeri-ngeri sedap deh bang. Agak, ya kalau pertanyaan Bang Sabahan masih standar-standar, masih bisa dibawa ke warung kopi dia bang, kalau jawabannya kurang tepat. Tapi malaikat malaikat kasih catatan amalnya. Wahai Sekdes Batu Ampar, baca catatanmu. Baik malaikat. Bagaimana? Siap malaikat. Sudah selesai dibaca? Insya Allah sudah. Aman? Aman malaikat. Bagus semua? Insya Allah. Tunggu dulu. Buka lagi, takut ada yang belum kamu baca itu. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca Sekdes, catatanmu apa? Dulu waktu diangkat jadi Sekdes, dari mulai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sampai akhir masa jabatanmu, baca semuanya, semuanya ada di situ. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan semasa hidupmu. Baik malaikat. Wah, aduh, ada satu nih malaikat. Yang mana? Anggaran desa malaikat. Wah, baik. Siapa aja temanmu? Pak dusun malaikat. Mana yang dusun? Kena kau. Lah ceramah saya ini ceramah beturan Pak, kat sikat gula Pak. Saya nggak mau ngaling-ngaling Pak, di depan para pejabat saya sikat. Ya kan memang saya punya kewajiban menyampaikan. Ngapain saya diundang kalau saya dibatasi? Yang penting saya nggak nyinggung orang. Panggil. Siapa namanya? Ustadz Nasuki. Oh, maju. Kenapa ini? Anu malaikat. Awalnya sih normal, terus nggak normalnya di mana? Ini kan gara-gara RT, Pak Ustaz. Panggil. Mana RT-nya? Dipanggil. Apa masalahmu? Jelasin dari sama Pak Sekdes. Begini malaikat, anggaran itu awalnya normal saja. Tapi berhubung Pak Kades tidak hadir, mau tidak mau itu didelegasikan kepada saya. Mandatnya ada. Terus kenapa bisa seperti itu? Saya lupa. Oh, yap. Berapa itu? Catatannya cuma 200 juta malaikat. Ah, iya. Hak siapa? Rakyat. Bagus. Kok bisa? Ternyata Pak Ustadz Nasuki didatengin RT. Cerita-cerita akhirnya sampailah cerita itu. Begini malaikat, awalnya saya sebagai RT ngobrol sama Pak Dusun, kalau nanti sudah selesai proyek ini, hasilnya kami serahkan 10% sama Pak Sekdes. Apa jawaban Pak Sekdes? Pak Sekdes marah malaikat, gara-gara uang 10%. Apa kata Sekdes? Mohon maaf saudara
Kepala dusun dengan saudara RT, jangan main-main dengan anggaran rakyat. Cantik bahasanya. Terus gimana yang 10% Pak? Haram. Serius Pak, haram. Ya udah Pak, kami naikin 20%, makruh. Ya udahlah Pak Sekdes, kami kompromi dulu, gimana kalau 30%? Halal. Akeja ternyata. Jangan diambil hati ya. Enggak ya. Ini hanya gurau saja. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk sampean Pak Polisi. Ngangguk-ngangguk aja dari tadi ini. Mana Bang Sabah? Kawan lama baru temu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Suami juga sama dipanggil oleh Allah. Bang Johan lagi nih. Ya udah, saya pindah sama abang saya. Siapa asma jenengan? Haji Miskar. Panggil. Pengusaha apa? Sawit. Wow. Hah? Hidup MBG. MBG enggak salah-salah amat. Yang salah cuma Haji Miskar saja. Itu kan niatnya baik. Terlepas di sana sini ada yang harus diperbaiki, ya mesti. Sebab begini pesannya Umar bin Khattab, idza tammal amru bada naqisuhu. Ketika sebuah pekerjaan itu sempurna, maka yang kelihatan adalah kurangnya. Tinggal perbaiki saja. Ya. Nanti dihitung. Emang untungnya berapa per hari ya? Allah, ibu-ibu seneng bener ngedengerin. Kayaknya dendam lama ya. Dendam lama kayaknya ini Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kenapa mesti begitu Gusti Allah? Ya Allah itu sudah berpesan. Allah sudah berpesan. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Ya berbuat saja sesukamu, senangmu apa silakan. Tapi ingat, Allah sedang melihatmu. Haji Miskar, mau bisnis seperti apa? Monggo. Tapi ingat Haji Miskar, Allah sedang melihatmu. Pak Kades, Pak Polisi, terserah. Lakukan saja kata Allah. Tapi ingat, Allah melihatmu. Allah akan mencatat itu. Dan Allah akan membalas itu. Yang baik Allah balas baik, yang buruk Allah balas buruk. Wahai istri, halo ibu, sebelum saya tutup, ibu, kapan terakhir kali buka Quran? Kapan terakhir kali baca Quran? Kapan? Setahun lalu. Tadi malam, tadi maghrib ya. Alhamdulillah. Terus terakhir kali buka HP kapan? Oh barusan. Ada gosip baru enggak? Enggak ada. Saya gosipin Ustadz aja katanya. Saya ini suami paling baik di Kalimantan Barat, Bu. Itu kata saya. Kata saya, istri saya orang Jawa Barat, orang Cianjur. Mohon Sunda. Ya mohon sami sareng ibu. Ibu Ciamisnya. Mohon istri abdi mah orang Cianjur. Mohon abdi kawitna ngaosna di Bogor tahun 87 ibu. Mohon. Bingung kan kenapa orang Madura ngomong Sunda kan? Mohon. Jadi suami ibu pernah salah? Suami ibu pernah salah enggak? Sering. Yang mana? Yang mana suamimu? Yang mana?
Terus kalau pernah berbuat salah, pernah minta maaf enggak? Enggak. Iya paling lebih neji miskar aja. Ayo Pak. Kapan terakhir kali Bapak minta maaf sama istri? Lebaran. Kapan terakhir minta maaf sama istri? Lebaran juga. Nggih, kapan terakhir minta maaf sama istri? Beb Al-Gadri ya? Kapan terakhir minta maaf sama istri? Tadi pagi. Sering. Tiap sholat minta maaf, tiap sholat minta maaf. Terus salahnya Bapak apa? Bikin hal terus nampak nih. Tiap sholat minta maaf, sholat minta maaf. Saya sebelum tidur, sebelum sholat subuh, saya membiasakan dari awal kami menikah. Jadi kalau memang kita mau sholat malam, istri saya terbangun ya saya dibangunkan dulu. Atau juga sebaliknya, kami udah sepakat itu. Dan kami selalu ingat dengan kata-kata kami dari 26 tahun lalu. Kalau saya bangun duluan, saya bangunkan istri, saya pegang pundaknya, cantik, bangun cantik. Macam itu Bang Haji Miskar ya. Betul nggak? Jangan bandingkan kecantikan istrimu dengan orang lain. Mojo macam sosado iya dong, aduh. Nggak serius Pak, serius. Jangan bandingkan kecantikan istri kita yang sudah mulai menua. Karena kecantikannya itu bukan di wajahnya, tapi kesabarannya mendampingi kita. Berpuluh-puluh tahun masakin kita, yang belum tentu dia memasakkan untuk orang tuanya. Berpuluh-puluh tahun dia mencucikan baju kita. Ini untuk suami-suami ini. Oh ya kesini harusnya ya. Oh hai suami-suami yang tak baik nih. Dengerin ya. Istrimu itu dia sedang berusaha menerima apapun tentang dirimu. Maka jangan sampai kau bandingkan dia dengan perempuan di luar sana. Anda punya uang banyak, mampu membeli makanan yang paling mahal dimanapun. Tetapi ingat, mereka memasak seenak itu tujuannya adalah keuntungan. Tapi walaupun masakan istrimu sederhana, tujuannya bukan keuntungan, tapi kasih sayang di dalamnya. Wah, bingung suami-suami ini. Maka mulai besok, kalau masakan istrimu itu terlalu asin, diam saja. Terlalu manis, diam saja. Pahit, diam saja. Tawar, diam saja. Masa diam Kiai? Habis itu panggil, ayo makan bersama. Biar dia tidak tersinggung dengan sikapmu. Ketika dia menikmati makanannya yang asin, tentu dia akan merasa sendiri. Jajan mat minta kakan cibibi kaki. Wasin nih gitu. Suatu hari masakan istri saya mungkin karena terburu-buru dia lupa memasukkan garam. Hanya saya panggil, cantik yuk makan di sini. Jawaban istri saya selalu sama dari dulu. Kalau saya panggil cantik dia bilang apa? Apa ganteng? Iya kan harus begitu. Coba Kiai Romli panggil istri apa? Manggil istri apa? Lemak manis. Tak mampu macamnya. Meleleh istri gitu. Mana istri beliau? Ada di luar. Dan anehnya masih percaya gitu tuh kan. Kiai Mahdi panggil istri juga gitu. Ayo semua, boh, mau natun demak gitu. Bang Haji panggil apa? Panggil apa sama istri?
paling lebih ceping. Kak Tuan, Umi, enggak sampean panggil apa sama istri? Oh, adik. Aduh ya, tak mampu. Ternyata ring batu ampar lebay kapi lagi. Tak mampu mandiri. Macam mulai awal saya hari. Nelpon kene bini, halo sayang. Allah Allah Allah. Tapi tidak apa-apa Pak, bagus itu Pak. Dan itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti pulang dari tempat kerja melihat istri pakai daster. Dulu waktu zaman ketemu minyak wangi, sekarang baunya minyak balsem. Koyok di sana sini. Jangan kau memarahinya. Dia sakit seperti itu mempertahankan diri demi suami yang paling dicintainya. Ya jangan curhat sekarang lah Bu. Aku belum selesai nih. Aku juga sebagai suami mau curhat. Istri-istri yang baik, jangan bandingkan rezeki yang datang dari tangan suamimu dengan rezeki suami orang lain. Ibu tidak melihat suami yang sedang kepanasan mencari nafkah. Dia tidak berpikir hujan, perjalanan yang sulit dia lewati demi satu membawa rezeki yang halal. Ketika pulang ke rumah yang diinginkan cuma satu, senyum dan tegur sapa dari istri yang sedang menunggu. Ketika ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, pertanyaan istri yang ditunggu satu, sudah sholat belum? Atau sudah makan belum? Ini yang ditanya. Gaji mana gaji? Orang udah capek, panas berdengkang di luar sana tuh, mata terjelar nyari duit. Bini di rumah pakai mata melotot lagi. Apa tak sawan punya laki itu? Sudahlah, rubah itu. Biar rumah tangganya bahagia dan hidupnya enak. Bukan ditentukan oleh sesuatu yang mewah dan megah. Kemewahan yang sesungguhnya adalah ketika suami dan istri mampu mengucapkan kata alhamdulillah atas nikmat Allah yang tidak pernah berkurang. Nikmatnya tidak berkurang, hanya terima kasihnya saja yang selalu mengurang. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jawaban Allah di akhir ayatnya, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah jam 10, karena tadi katanya ceramah di sini cuma 1 jam, sudah pas 1 jam, mau lewat ya? Oh ini lewat Kiai, gimana ini aplikasinya lewat ini? Kayaknya kena penalti ya Kiai ya. Ya Bu ya, yang patut diingat karena sebentar lagi mau masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berkah di bulan Rajab, amin. Allah berikan barakah di bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Ibu-ibu yang senang belanja, sudah nyiapin apa untuk lebaran? Baju baru? Enggak. Baju baru, makanan baru? Enggak terlalu penting. Jangan terlalu kita terjebak kepada hal yang demikian. Ya boleh saja, enggak dilarang, cuma jangan sampai berlebih-lebihan ya, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu sangat dilarang di dalam agama. Santai saja, enggak usah mikir yang aneh-aneh, apalagi kemudian nanti baru selesai Ramadan ngelihat tetangga sebelah mulai bergosip, nengok yang lewat, nong sini nong katanya, apa long, kau tengok yang barusan lewat Bu RT, ngapa pula Bu RT? Tak cocok dia punya bajungan muka dia. Ngapa pula? Nih yo. Anehnya perempuan di seluruh dunia itu, Pak. Anehnya seluruh perempuan di seluruh dunia, suaranya semakin kecil semakin kedengeran. Coba, kata siapa? Ngerti dia. Kata siapa? Siapa? Ustaz
Apa pula? Bini tiga dia. Makin kecil suaranya makin paham pula. Kalau bapak-bapak kan tak ada. Makin kecil makin marah. Ngomong apa kamu? Dia mau keras. Oh, perempuan tak ada, Pak. Makin kecil berarti makin penting tuh. Oh, udahlah, tak enak ada orangnya, kata dia. Apa pula? Kau tengok muka dia, pemutihnya sampai merah dia punya muka, katanya. Terus udah macam itu, kerudung kuning lagi, baju hijau spotlight, roknya kau tengok merah, kata dia. Macam apa? Ondel-ondel, kata dia. Sudah, kau usah dipikirin. Jaga lidah, jaga lidah. Karena selama Ramadan kita dididik untuk menjaga lidah, maka masuk selesai Ramadan kita harus lebih kuat untuk menjaga lidah kita. Biar lidah kita tidak mengucapkan sesuatu yang buruk, segeralah kita membaca Quran atau setidaknya zikrullah atau membaca salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ilmu dan manfaat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan menambah sujud dan ketakwaan kita kepada Allah, serta memperkuat dan memperluas rasa sabar dan ikhlas kita terhadap anugerah dari Allah. Oh, langsung doa. Wah, jarang-jarang saya dapat kayak gini nih. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat, ya, sehat walafiat, mampu menjaga anak-anak dalam keluarga dari hal-hal yang Allah tidak suka. Karena sekolah pertama adalah ibu. Imam Syafi'i mengingatkan, madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibu baik, bapak baik, anaknya insyaallah baik. Salahul ab sababun li abnais salih. Ibu dan ayah yang baik menjadi sebab anaknya akan menjadi soleh. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran pasti mutlak datangnya dari Allah, dan kesalahan semata-mata karena saya yang bodoh. Mari kita hadiahkan Fatihah pertama tentu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua untuk kedua orang tua kita, baik beliau itu masih ada ataupun masih sehat, ataupun hari ini sudah wafat meninggalkan kita semua. Dan yang terakhir untuk para wakif yang mewakafkan tanah masjid ini atau yang mewakafkan hartanya untuk bangunan ini dan bangunan yang akan datang. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijakin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وذرية صالحة وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.